plus. Masukinlah variabel ini, usia ke sini. Yang artinya, hey ho, usia kamu adalah plus usia. Maksudnya di sini adalah kita akan mencari tahu nilai dari usia itu berapa sih gitu. Makanya dipanggil di konsol log, usia kamu itu berapa? Yang mana di sini nilai usia adalah 30. Maka nanti ke konsol akan muncul, hey ho, usia kamu adalah 30 gitu. Kita coba ya. Save, terus pergi ke browser, refresh, inspect elemen lagi, terus pergi ke bagian konsol. Kalau nggak muncul, ini ada di bagian sini, konsol. Hey ho, usia kamu adalah 30. Artinya, variabel usia berhasil dibuat, bro. Ini usia udah berfungsi dengan variabel bernilai 30. Nah, untuk bikin variabel itu ada banyak cara. Yang pertama bisa pakai var untuk menampung variabelnya, atau menggunakan cons untuk menampung variabel juga sama. Con X misalnya sama dengan 1. Dan juga ada let. Let Y sama dengan 2, misalnya kayak gitu. Perbedaannya adalah kalau cons itu nilai ini nggak bisa diubah-ubah sama sekali. Kalau let itu sama kayak var. Let itu nilainya bisa berubah. Cons itu kayak konstanta. Kalau let itu kayak biarinlah. Ya kan, bahasa Indonesianya let tuh biarinlah, mau diubah juga bebas. Kita kasih contoh, bro. Ini gua hapus lagi semua. Kita coba pakai cons sama dengan cons usia sama dengan 30. Kita save, kita refresh lagi browsernya. Masih sama hasilnya. Lalu kalau misalkan kita assign lagi nilai baru terhadap variabel ini, yang mana variabel itu bisa ditimpah nilainya. Ini nilai awalnya adalah 30, terus kita timpah usia sama dengan 35. Save. Ini akan terjadi error karena usia sudah fix nilainya, bro. Dengan variabel bertipe konstanta ini, 30-nya tuh udah fix, nggak bisa diubah-ubah. Jadi ketika kita mau kasih tahu bahwa di baris keempat itu usia harus diubah menjadi 35, yang tadinya 30, itu nggak akan bisa. Kalau kita save, terus kita reload lagi browsernya, maka akan terjadi error seperti ini. Assignment to constant variable. Itu nggak bisa, karena variabelnya bertipe konstan, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau kita ganti consnya jadi let, alias biarkanlah usia itu awalnya 30, sisanya serah lu. Mau ganti usianya jadi 35, berapapun itu serah. Kalau kita save, terus kita reload, maka usia kamu adalah 35. Loh bang, 30-nya kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Taripa Putra dengan PM 223510808. Setelah menonton tutorial JavaScript tadi, saya akan menjelaskan dasar-dasar JavaScript yang telah saya buat di Google Slide. Yang pertama yaitu definisi JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang terutama digunakan untuk membuat halaman web interaktif. JavaScript berjalan di sisi klien atau client side. Artinya, dieksekusi oleh browser pengguna, dan sering digunakan untuk mengatur tampilan halaman web, memvalidasi data, serta mengontrol perilaku elemen-elemen dalam halaman web. Lalu ada elemen JavaScript yang pertama yaitu variabel. Variabel digunakan untuk menyimpan data atau nilai. Dalam JavaScript, variabel bisa dideklarasikan menggunakan var, let, atau cons. Var digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang bisa diubah nilainya dan memiliki lingkup global atau fungsi. Lalu let digunakan untuk mendeklarasikan variabel dengan lingkup blok. Lebih aman digunakan dibandingkan var. Serta ada cons digunakan untuk variabel yang nilainya tetap dan tidak dapat diubah setelah didefinisikan. Contohnya ada var name sama dengan John, lalu ada let age sama dengan 25. Cons country Indonesia. Lalu hasil dari output console log name itu, var name itu adalah John, di let age itu 25, dan cons country itu Indonesia. Yang kedua ada operator. JavaScript memiliki berbagai jenis operator yang digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Berikut adalah beberapa jenis operator. Yang pertama yaitu operator aritmatika. Digunakan untuk melakukan operasi matematika dasar seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Contohnya ada let x 10,
let y 5 console log x plus y, outputnya sama dengan 15. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai. Contohnya console.log 10 besar daripada 5, outputnya sama dengan true. Dan jika console log 10 kecil dari 5, outputnya maka false. Lalu ada operator logika, digunakan untuk melakukan operasi logika. Contohnya yaitu let is true, 10 besar dari 5 dan 5 besar dari 2. Maka outputnya adalah true. Yang ketiga yaitu fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi bisa didefinisikan menggunakan kata kunci function. Contohnya function greet name, return hello plus name plus console log greet dio. Lalu outputnya akan muncul hello dio. Lalu ada kondisional. Kondisional digunakan untuk membuat keputusan dalam program berdasarkan kondisi tertentu. JavaScript memiliki beberapa struktur kondisional seperti if, else if, dan else. Contohnya seperti di bawah ini. Lalu ada looping. Looping digunakan untuk menjalankan sekelompok instruksi berulang kali. Tiga jenis loop utama dalam JavaScript adalah for, while, dan do while. Looping terbagi menjadi tiga, yaitu loop for, loop while, dan loop do while. Contoh-contohnya ada di bawahnya. Contoh untuk loop for yaitu ini, let i sama dengan 0, i kecil dari 5, i plus plus. Console lognya iterasi plus i. Loop ini akan berjalan sebanyak 5 kali dan menampilkan angka 0 hingga 4. Lalu ada loop while, yang loop ini akan terus berjalan selama kondisi i kecil dari 5 bernilai true. Selanjutnya ada dokumen object model. DOM memungkinkan JavaScript untuk mengakses dan memanipulasi elemen-elemen dalam HTML. Misalnya, Anda bisa memilih elemen dengan getElementById atau query selector. Contohnya seperti di bawah ini. Dokumen.getElementById demo.innerHTML sama dengan hello JavaScript. Contoh di atas, pada contoh di atas, JavaScript mengubah teks dari elemen dengan ID demo menjadi hello JavaScript. Lalu ada JavaScript styling. JavaScript dapat digunakan untuk mengubah gaya elemen HTML secara dinamis. Kita mengubah warna, ukuran font, dan banyak lagi menggunakan properti style. Contohnya, dokumen.getElementById myElement.style.backgroundColor sama dengan blue. Lalu dokumen getElementById myElement.style.fontSize 24px. Pada contoh di atas, elemen dengan ID myElement memiliki warna belakang biru dan ukuran font sebesar 24 pixel. Lalu ada JavaScript event. Event adalah tindakan yang terjadi di halaman web, seperti klik atau gerakan mouse. JavaScript memungkinkan kita untuk merespon event tersebut. Contohnya di sini ada button ID sama dengan my button, click me, /button. Di sini ketika pengguna mengklik tombol, maka sebuah alert dengan pesan button klik akan muncul. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.